Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Bersama aku lagi Nadia Rahmita. Dan terima kasih udah klik video ini. Maaf ya teman-teman, semua baru bisa update lagi karena ada beberapa hal belakangan ini yang harus aku lakukan. Juga nggak gampang sih untuk dapetin real kisi-kisi berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Jadi aku tuh juga berusaha cari dan nanya ke sumber yang memang menjalani tes. Jadi aku berterima kasih banget sama teman-temanku yang mau dan rela untuk sharing bocoran-bocoran soal untuk SKB Bahasa Inggris CPNS tahun 2020 ini. Soalnya ini juga aku tuh nggak pengen bikin soal itu yang sembarangan teman-teman atau mengada-ngada. Jadi aku usahain memang soal bocoran ini juga asli dari yang udah tes. Nah, untuk SKB yang keluar itu ada 100 soal ya teman-teman yang sudah diumumkan oleh BKN. Dan berupa 40 soal pedagogik yang meliputi kurikulum pengajaran, peserta didik, dan lain-lain. Dan juga 60 soal profesional. Nah, kebetulan temanku banyak dapat soal untuk pedagogik itu studi kasus dan administrasi yang terkait dengan pengajaran. Seperti membuat silabus, RPP, kalender pendidikan, program tahunan, promes atau program semester, serta penilaian-penilaian. Dan untuk soal profesional biasanya terkait dengan formasi yang kita ambil. Berarti dalam hal ini adalah bahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Inggris secara tertulis ya teman-teman, atau kayak grammar dan juga reading comprehension gitu. Dan formasi lainnya itu pastinya disesuaikan juga untuk kemampuan yang jurusan jurusan yang diambil ya. Nah, jadi 60 soal ini random ya teman-teman. Jadi campur-campur gitu. Temen aku bilang teksnya juga panjang-panjang, tapi secara umum sih relatif gampang. Nah, mau tahu contoh soalnya seperti apa? Let's jump to the video. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Baik, teman-teman, kita langsung bahas soalnya. Jadi di sini seperti yang teman aku bilang, dia itu banyak dapat English expression. Jadi kayak ekspresi dalam bahasa Inggris. Biasanya ekspresi dalam bahasa Inggris itu berupa dialog ya teman-teman. Jadi kayak ada biasanya 2 orang gitu yang melakukan conversation, dan ada salah satu kalimat yang harus dilengkapi di salah satu dialognya si pembicara. Kita langsung baca yang A, may I sit here? Terus si pembicara kedua langsung merespon, oh sure, please, silahkan gitu kan. Terus dibalas lagi sama yang A, thanks, bla 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 bla. Jadi di situ ada blank, ini yang harus kita lengkapi, dan si B menjawab, no problem, my name is Brian. Nah, di sini kita bisa tahu ya teman-teman kira-kira apa sih statement sebelumnya yang dikatakan oleh si A gitu. Jadi ini gampang banget. Seperti kata teman aku, katanya sih untuk jawabannya itu udah bisa diprediksi ya teman-teman, yang mana yang paling tepat. Jadi kayak relatif mudah gitu loh. Dan katanya sih ya nggak ada yang ngecoh gitu sih untuk jawabannya. Kita langsung cek. Yang A, I live near the post office. Nah, kalau menurut aku ini nggak nyambung ya teman-teman sama responnya si B yang my name is Brian gitu. Karena ini
menunjukkan kalau dia tinggal di mana gitu. Saya tinggal di dekat kantor pos. Aku sih langsung coret ya, maksudnya langsung dibuang aja. Terus yang B, I like hiking. Nah ini juga sama, kurang tepat menurut aku, karena ini menyatakan ketertarikan atau semacam hobi gitu. Aku suka mendaki, jadi ini juga bukan jawabannya. Lalu yang C, I am a businessman. Ini juga bukannya teman-teman, karena ini menunjukkan atau menyatakan profesi si pembicara pertama. Yang D, I am Freddy, ini dia nyebutin nama, kita keep dulu. Dan yang E, I was born in March. Ini juga kurang tepat karena dia memberitahukan kapan dia lahir. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang D, I am Freddy. Nah jadi untuk ekspresi seperti ini biasanya kita langsung aja ngelihat ke jawabannya kira-kira apa, dan kita cocokkan sama respon si pembicara kedua, dan biasanya sih kita pasti bisa dapat jawabannya. Oke, kita bisa lanjut. Oke teman-teman, ini yang kedua. Jadi ini adalah English expression juga, jadi kayak lebih ke permission gitu loh, asking for permission. Dan situasinya ini di sebuah kantor ya, kalau aku lihat dialognya. Jadi kira-kira seperti ini soalnya. I have an appointment with Mr. Harry at 9. Lalu yang B menjawab, oh hold on a second please. Oh hold on a second please. Oke. Terus ada kalimat blank bla 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 yang harus kita lengkapi, dan respon si pembicara pertama adalah oh thanks, here it is gitu. Nah jadi ini kita bisa langsung lihat jawabannya karena kita bisa lihat respon dari si A itu adalah terima kasih, ini dia, maksudnya gitu. Berarti dia seperti memberikan sesuatu gitu ya. Dan kita langsung cek jawabannya. A, do you want to drink? Ini kalau menurut aku kurang tepat, agak nggak nyambung dengan jawaban si A, here it is. Kalau memang si B menawarkan do you want to drink, pastinya dia menyebutkan minuman apa. Jadi ini langsung dibuang ya. Lalu yang B, may I take your coat? Ini kita keep dulu ya teman-teman. Bolehkah aku mengambil jasmu, maksudnya. Jadi yang C juga, can I take a message? Nah ini bisakah aku maksudnya kayak mencatat pesanmu gitu. Sementara kan si B ini dia pengen ketemu sama Mr. Harry. Jadi kan ini juga kurang tepat ya untuk pertanyaan yang begini. Lalu yang D, may I have your phone number? Ini juga menurut aku kurang tepat karena biasanya kalau memang pertanyaannya seperti ini, pastinya si A akan memberikan nomor teleponnya dengan memberikan angka seperti itu ya. Jadi di sini nggak nyambung sama responnya si A. Lalu yang E, can you leave a message? Ini sama kayak hampir mirip artinya dengan yang C. Jadi kayaknya kurang tepat. Dan yang paling cocok menurut aku adalah yang B, may I take your coat? Dan si A menjawab here it is, ini dia. Karena mungkin aja si B itu kan lagi memakai jas. Jadi biasanya kalau misalnya dia lagi menunggu, si tamu itu biasanya diminta kayak jasnya gitu untuk entah digantung atau disimpan oleh si resepsionis atau sekretaris gitu sih kalau di negara-negara barat sana. Jadi kira-kira seperti itu tuh teman-teman. Dan sayang sekali ini aku hanya kasih 2
soal kali ini, karena memang nggak gampang ya teman-teman untuk mendapatkan soal bocoran yang memang asli dari pengalaman yang udah tes. Jadi aku juga nggak mau sembarangan untuk ngasih bocoran, karena teman aku tuh juga berusaha mengingat sebisa mungkin apa yang dia dapat untuk pertanyaan di SKB itu, makanya dia juga nggak mungkin bisa mengingat semua yang dia dapat gitu, 60 soal. Dan ini aja menurut aku udah lumayan ya, dan ini asli bener-bener yang dia dapat. Makanya aku juga bisa untuk ngasih 2 soal ini, dan semoga ini juga bisa menjadi referensi buat kalian yang belum ikut tes SKB. Dan teman aku sih bilang sebenarnya relatif gampang jawabannya, jadi nggak ada yang sulit gitu, tapi panjang-panjang gitu loh teman-teman, jadi kayaknya susah untuk ngapal yang benar-benar detail gitu. Jadi semoga ini bisa mewakili dan semoga ini bisa bermanfaat juga. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa share sebanyak-banyaknya di sosmed kalian atau ke teman-teman kalian yang memerlukan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.